Apa kabar Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua? Selamat datang kembali di channel NLP TV bersama saya RH Wiwoho. Kali ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan. Saya kira ini pas dengan kondisi di mana kantor-kantor mulai bergeliat aktif kembali setelah jeda cukup panjang. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin bertanya lebih dulu. Pernahkah Anda melakukan hal-hal berikut? Tanpa sengaja Anda memberikan tanggapan atau penjelasan kepada kolega, di mana cara yang Anda lakukan justru membuat mereka merasa tidak didengar atau dihargai. Ketika mereka butuh telinga empati, Anda malah memberikan solusi jitu. Atau pada saat mereka butuh simpati dan pengertian, Anda justru menuntut komitmen, tenggat waktu, atau pertanggungjawaban sebuah pekerjaan. Sebagai seorang manajer atau pemimpin, kemungkinan Anda pernah mengalaminya, apalagi di periode krisis pandemi sekarang ini. Situasi ekonomi tidak menentu, banyak bisnis bangkrut, pengangguran meningkat tajam. Mereka stres, takut, dan khawatir dengan kesehatan mereka. Mereka juga cemas jika tak mampu membiayai hidupnya serta keluarganya. Mereka khawatir akan masa depannya. Kalau mau jujur, Anda pun mungkin merasakan hal serupa. Namun, sebagai new normal manager, Anda harus tangguh. Anggaran harus dikelola cermat. Target penjualan mesti dipenuhi. Keputusan sulit juga harus dibuat agar organisasi atau bisnis tetap berjalan. Di sisi lain, memperhatikan kebutuhan, ketakutan, dan kekhawatiran karyawan Anda juga penting. Masalahnya, kedua hal tersebut mengharuskan kita untuk mengaktifkan fungsi semua jaringan di otak kita. Sementara kita kadang terjebak di jaringan otak yang berfokus pada penyelesaian masalah, atau justru berada di jaringan lain yang memfasilitasi refleksi, belas kasih, dan koneksi sosial. Idealnya, pemimpin yang efektif membutuhkan kedua jaringan tersebut. Kita perlu memahami tantangan spesifik karyawan dan sekaligus menghubungkannya dengan perasaan serta keadaan emosi mereka. Kita perlu membentuk dan mengkonfirmasi pemikiran kita tentang perspektif mereka dan sekaligus terbuka untuk mendengar serta melihat apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan. Mari kita tengok penelitian terbaru untuk mengetahui bagaimana kedua jaringan ini bekerja di otak kita dan bagaimana agar piawai menyeimbangkan keduanya. Riset neuroimaging terbaru, otak analitik dan empatik. Profesor Anthony Jack di Case Western Reserve University menggambarkan dua jaringan saraf atau neural networks utama di otak kita sebagai jaringan analitik atau jaran dan jaringan empatik atau jarm. Mirip seperti konsep IQ dan EQ. Jaran membantu kita berpikir abstrak dan analitis,
sehingga kita mampu memahami dan memecahkan masalah, serta membuat keputusan. Contohnya, analisis keuangan dan analisis data. Jarem memungkinkan kita untuk memindai lingkungan dan terbuka untuk ide-ide baru atau orang lain. Singkat kata, Jaran lebih berfokus pada informasi dan analitis, sementara Jarem lebih tentang orang atau pengamatan kualitatif. Menariknya, kedua jaringan ini saling bertentangan dan saling menekan. Ketika yang satu diaktifkan, yang lain non-aktif. Seperti yang sering saya uraikan dalam workshop NLP saya, manajer yang sukses adalah manajer yang memiliki attitude, curious, dan fleksibel. Manajer yang fleksibel piawai menggunakan keduanya. Ia juga mampu beralih jaringan bolak-balik secara sangat cepat. Kemampuan seperti ini hanya bisa didapatkan dengan kesadaran diri, niat untuk mempelajari dan mempraktekannya, serta jam terbang tentu saja. Bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Pertama, kenali preferensi Anda. Anda cenderung menggunakan jaringan yang mana? Menyadari jaringan saraf preferensi atau jaringan yang paling sering aktif dalam berbagai situasi membutuhkan praktek perhatian. Anda harus sepenuhnya menyadari akan pengalaman sesaat tersebut. Pertanyaan yang perlu Anda jawab antara lain. Pertama, bagaimana saya memproses sesuatu? Apakah saya memikirkan fakta, detail, atau solusi konkret? Atau apakah saya merefleksikan secara lebih terbuka dan kreatif tentang kemungkinan? Apakah saya berpikir tentang apa yang benar atau salah secara objektif? Atau apakah saya menimbang manfaat relatif dari apa yang tampak adil atau bijak secara moral? Kedua, jenis situasi atau kegiatan apa yang cenderung menarik saya ke dalam jaringan analitik atau jaran? Kapan persisnya saya ditarik ke dalam jaringan empatik atau jarem? Ketiga, secara keseluruhan, saya menghabiskan lebih banyak waktu di jaran atau di jarem. Kedua, latihan jaringan syaraf yang bukan preferensi Anda. Ada berbagai cara untuk melatih otot jaran dan jarem Anda. Yang paling efektif adalah menghabiskan lebih banyak waktu di jaringan yang bukan preferensi Anda. Mirip yang dilakukan para pesepak bola, yaitu berlatih menggiring dan menembak bola dengan kaki kiri untuk meningkatkan permainan mereka secara keseluruhan. Cara melatih jarem. Lakukan setidaknya satu percakapan 15 menit setiap harinya. Pastikan bahwa satu-satunya tujuan Anda adalah untuk memahami lawan bicara Anda, bukan yang lain. Ketika Anda mendengarkan seseorang, fokuskan perhatian Anda. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan atau pikirkan. Cobalah untuk mengamati bahasa tubuh, nada suara, isyarat emosional, dan lain-lain. Pada episode 10 Racun Komunikasi Part 1 dan episode 12 Pertengkaran Abadi,
Racun Komunikasi Part 3 di channel NLP TV ini, Anda bisa mempelajarinya lebih dalam. Jika ada yang Anda masih ragu, dorong diri Anda untuk membuktikan asumsi itu dan pertimbangkan kemungkinan lain. Cara melatih jaran. Berikut ini ada 2 contoh untuk melatih jaran. Pertama, di kantor. Identifikasi situasi kantor yang membutuhkan pendekatan baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Misal, tentang kontrak vendor. Sebelum Anda mencari penggantinya, lakukan riset sendiri. Buatlah beberapa daftar pertanyaan yang relevan. Pilihlah 2 atau 3 calon vendor pengganti. Tuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing calon. Pertimbangkan faktor biaya masing-masing dan kontribusi potensial mereka. Kaitkan seluruh catatan Anda menjadi satu ke dalam kerangka kerja untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Kedua, di rumah tangga. Susunlah daftar pengeluaran rutin rumah tangga, seperti biaya listrik, air, dan lain-lain. Catat pengeluaran aktual yang Anda bayarkan selama 12 bulan terakhir. Apa tren yang Anda lihat dalam angka? Berapa jumlah pembayaran tertinggi atau terendahnya, dan pada bulan apa? Bagaimana perbandingan pengeluaran dengan apa yang Anda antisipasi? Ketiga, berlatih menyeimbangkan keduanya. Setelah Anda mampu menyadari kapan Anda beroperasi baik di jaran maupun di jarum, dan Anda juga telah mampu mengaktifkan salah satu jaringan berdasarkan kebutuhan, kini Anda siap untuk berlatih menyeimbangkan keduanya secara efektif. Tujuannya agar pada saat yang diperlukan Anda mampu untuk beralih jaringan secara otomatis. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan ketika beralih di antara 2 jaringan antara lain. 1. Perjelas outcome Anda. Terkadang kita sadar untuk perlu beralih jaringan, namun kita tidak melakukannya. Dengan kata lain, ini bukan masalah kemampuan, tetapi masalah kemauan. 2. Ketika sebuah keputusan akan berdampak pada orang lain, pikirkan dampak atau potensi implikasi dari keputusan tersebut bagi orang lain. Luangkan waktu untuk memperhatikan aspek-aspek relasional ini selain yang teknis. Jaran dan jarum secara konstan akan berperang di otak Anda. Ketika yang satu diaktifkan, yang lain ditekan. Anda tidak boleh berpihak, karena dua-duanya sama-sama penting dan sama-sama Anda butuhkan. Belajarlah untuk lebih menyadari jaringan mana yang diaktifkan pada waktu tertentu. Asahlah kemampuan Anda beralih jaringan secara bolak-balik sampai menjadi otomatis. Itulah kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif atau new normal manager. Terima kasih.